Mister Nando. Oke, kita dari 10-2 dan perkenalkan nama aku Jessica. Amori. Medin. Oke, hari ini kita akan menjelaskan pola. Hidup. Sehat. Oke. Nah, di sini kita ada 4 poin dalam pola hidup sehat, yaitu fundamental of PE. Yang kedua, sleeping habit. Oke. Eating habit dan exercise habit. Oke, lanjut. Oke, bagus. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang fundamental of PE. Nah, fun fact-nya ini, olahraga yang sering kita lakukan itu aktivitasnya tuh memiliki perbedaan. Nah, seperti kayak kita nyetrika. Nah, itu tuh termasuk dengan activity. Nah, kalau exercise itu seperti ini. Sedangkan lanjutnya ataupun squat, mana squatnya? Oh, squat. Oke, bagus. Nah, fundamental PE ini faktanya memiliki perbedaan, yaitu activity dan exercise. Nah, saat melakukan exercise kita harus tahu kita itu harus melakukan yang terbaik. Kita tuh jangan asal-asalan, bener gak sih? Betul. Oke. Jadi kita harus dengan niat sendiri, kita harus ada effortnya sendiri. Nah, yang kedua ini kita gak boleh mengeluh. Kayak kita udah memulai, ya kita harus mengakhirinya dengan baik. No excuse, benar? Betul. Oke, nice. It's we, not me. Not me ya. Jadi ini kita lakukan untuk bersama. Nah, kita saling mengingatkan teman kita ya, oke, sensor. Oke, saling mengingat teman kita untuk kita melakukan fundamental PE ini, untuk melakukan exercise dan juga activity ini dengan baik. Yang ketiga adalah fear no one, respect others. Jadi kita jangan sampai kayak, aduh aku merasa sendiri, aku merasa takut. Jangan ya, tapi kita harus saling tetap menghormati orang lain. Kita tetap harus menghargai dong. Menghargai gimana? Toleransi. Oke, toleransinya bagus sekali ya. Jadi itu yang kita harus lakukan dalam exercise. Oke, selanjutnya adalah balance is the key. Keseimbangan adalah kunci. Oke, keseimbangan adalah kunci ya. Kita jangan sampai kayak, aduh kita makannya banyak tapi exercise-nya nggak ada. Kita melakukan sesuatu tapi gak ada exercise, ya gimana caranya? Kita pengen goals kita untuk dapat body yang bagus tapi kita gak ada exercise. Buat apa? Benar? Nah, melakukan dan activity juga dan juga exercise itu dipengaruhi oleh healthy soul, dari fisik, mental ya, dan juga sosial. Oke. Nah, itu harus dengan balance juga ya. Secara fisik kita juga kita sedia dengan kesehatan kita juga. Secara mental bagaimana kita mengekspresikannya, bagaimana kita juga menerimanya, dan juga secara sosial bagaimana kita berteman, berlingkungan dengan baik seperti ini. Oke, baguslah. Oke, ini lanjutan dari the 5 pillars of health. Yang pertama adalah sleep. Kita tuh harus dengan mempunyai tidur yang cukup ya. Yang kita tahu di usia remaja ini yang cukupnya tuh 7,5 jam sampai 8,5 jam dalam sehari. Termasuk dengan tidur siangnya itu sudah harus diperhitungkan juga. Setidaknya kita memiliki tidur siang 30 menit untuk merefresh lagi otak kita dengan baik. Betul sekali? Betul. Oke. Nutrition kita juga harus perlu ya, soalnya kita juga harus memiliki keseimbangan makan. Seperti yang di Instagram ada gesit kan. Nah, oke. Nah, itu kita harus seimbang semuanya dengan kalorinya atau nutrisi yang masuk, juga kadar lemaknya juga, proteinnya juga, semuanya harus seimbang. Yang ketiga adalah exercise. Kita harus melakukan exercise apapun itu yang dilakukan dengan rutin dan juga di bagian tubuh tertentu. Misal kita melakukan squat, berarti squat. Oke, kan di sana kita akan melihat fokusnya ada di paha, ada di betis ya. Nah, itu difokuskan di sana. Misalnya kalau kita juga mau push up, gak usah push up ya. Itu tuh fokuskan di lengannya. Nah, terus juga yang keempat adalah mind atau emotion. Nah, kita mengekspresikan perasaan kita dari tawa kita, sedih, gembira. Nah, itu kita ekspresikan. Itu ada suatu kunci dari sehatnya kita ya. Kayak orang gila aja bisa sehat, kenapa kita enggak? Oke. Yang
kelima adalah community atau relationship. Oke. Dan kita saling berkomunitas yang baik agar lingkungan kita juga baik, itu sangat berpengaruh dalam diri kita sendiri. Oke, itulah dari Fundamental of PE. Jadi kedua, kita memiliki eating habit. Eating habit, jadi kalau kita tuh sebenarnya eating habit tuh sangat penting karena penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah karena kita tuh tidak bisa mengatur makanan kita dengan baik. Nah, tubuh kita ini sebenarnya memiliki dua nutrisi yang penting, ada makronutrisi dan juga mikronutrisi. Makronutrisi itu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kalau mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah dikit. Nah, sekarang ini aku akan tunjukkan isi piringku. Dalam isi piringku ini ada lauk pauk. Lauk pauk itu 1/3 piring yang harus kita makan dalam makanan kita. Ada 1/3 piring buah-buahan, 2/3 piring makanan pokok, dan 2/3 piring sayuran. Keempat ini harus kita ambil dengan baik agar kita dapat memiliki nutrisi yang baik dalam tubuh setiap harinya. Untuk mengetahui protein yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari, kita bisa mendapatkannya dengan rumus tersebut. Berat badan dikali 1,5 gram. Efek jika kekurangan protein, tubuh mudah terserang penyakit karena imunitas tubuh menurun. Nah, sekarang itu daily calorie needs. Wanita, mereka membutuhkan 2100 kalori per hari. Sementara pria mereka membutuhkan 2500 kalori per hari. Nah, sekarang mari kita lihat gula yang efektif untuk harian tubuh. Karena gula itu juga penting karena memiliki banyak sekali hal-hal yang baik untuk tubuh kita. Jadi, kalau misalnya gula maksimal itu 4 sendok per hari. Kalau garam 1 sendok teh. Kalau lemak 5 sendok makan. Kalau misalnya kita kelebihan gula, kita bisa darah tinggi, obesitas, diabetes meletus, dan potensi penyakit jantung. Nah, sekarang kita akan masuk ke sleeping habit. Nah, jadi ini merupakan kayak jam-jam yang tepat untuk setiap anak, setiap remaja, setiap dewasa untuk tidur. Bayi membutuhkan 14-17 jam per hari. Anak-anak membutuhkan 9-11 jam per hari. Remaja, ya kita remaja, membutuhkan 8-10 jam per hari. Jadi ingat tuh yang biasanya tidur 3 jam, 8-10 jam harus tidur. Dewasa membutuhkan 7-9 jam per hari. Dan akhirnya lansia membutuhkan 7-8 jam per hari. Nah, ini tuh merupakan stage-nya saat tidur. Pertama kita akan masuk ke NREM stage 1. Itu kita masih bersiap-siap tidur. Kita masih memikirkan mimpi kita tuh, kita mau mimpi apa ya? Aku mau jadi Power Rangers, aku mau punya pacar. Terus kita juga biasanya ini tuh stage ini terjadi 5-10 menit. Lalu ada stage kedua, suhu tubuh mulai menurun. Detak jantung mulai melambat, otak memproduksi hormon yang diperlukan tubuh. Dan biasanya ini terjadi selama 20 menit. Stage ketiga, otot mulai rileks, tekanan darah dan nafas menurun, dan deep sleep itu hampir terjadi. Nah, sekarang ini deep sleep atau REM atau rapid eye movement. Yang terjadi di sini tuh otak itu aktif sekali, badan kita rileks dan mimpi kita terjadi. Iya, ini di saat kita mimpi tentang Power Rangers, tentang cinta kasihnya kita, tentang mimpi-mimpi kita di masa depan. Iya, terjadi di sini. Mata pun bergerak-gerik, guys. Mata itu selalu nggak pernah berhenti. Mereka bergerak-gerik kanan kiri, iya. Dan jaringan otot sendi beristirahat. Nah, sekarang berikutnya, kenapa kita butuh tidur sih? Kenapa ya? Kenapa? Aduh, nggak bergerak aja. Iya kan? Kan kita anak SMA itu tugasnya banyak kan. Jadi bisa tidur itu baru jam 1 malam baru selesai. Tapi masih belum selesai tugasnya. Bangun jam 4 juga. Nah, kenapa ya? Tapi terus kalau kita kayak gitu ngerjain tugas malah dapat nilainya 30. Aduh,
Nah ini, tubuh kita itu butuh tidur untuk menyusun memori, mengontrol berat badan, dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi orang-orang yang sakit, itu kenapa kamu sakit? Kurang tidur kamu. Jika tidak tidur, kita bisa dapat penyakit jantung, diabetes, stroke, gangguan kecemasan, dan penyakit gangguan tidur atau insomnia. Cara tidur dengan nyenyak. Turunkan suhu udara. Buatlah jadwal tidur yang baik. Tidur jam 9 lah kalau bisa. Mematikan lampu. Aduh, lampunya banyak sekali ya. Matiin, Din. Gelap. Ya. Jangan makan makanan berat juga. Ya. Dan itu aja untuk sleeping habit. Ya, jadi selanjutnya yaitu tentang exercise habit. Oke, jadi apa itu exercise? Exercise ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan fisik dan yang sudah direncanakan dan juga sudah terstruktur, sudah terdapat pengulangan yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Lalu kenapa exercise ini sangat penting? Kenapa ya? Ya, karena exercise ini bertujuan untuk memperpanjang usia. Kalian mau gak cepat mati? Kayak di usia yang remaja ini cepat meninggal karena kurangnya exercise, ya kan? Betul. Iya. Jadi exercise ini dibagi menjadi dua, yaitu ada physical exercise dan physical activity. Next, apa itu physical activity? Apa ya? Apa sih? Apa sih yang dijelasin? Nah, physical activity ini segala gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Nah, jadi beberapa literature mengklaim bahwa physical activity ini berkaitan erat dengan fisik fitness seseorang. Begitu. Begitu. Oh, begitu ya. Iya dong. Terus exercise gimana? Nah, exercise ini aktivitas fisik yang teratur, terbukti membantu mencegah dan menangani. Contohnya seperti penyakit yang tidak menular, stroke, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Jadi itu physical exercise. Lalu physical exercise ini mempunyai suatu manfaat, yaitu untuk menjaga berat badan yang sehat. Jadi misalnya yang kegemukan nih, kayak apa? Berat badannya sampai 100 kilo, butuh exercise itu. Lalu meningkatkan kesehatan mental, yang mentalnya sangat-sangat lemah, banyak tugas, banyak ulangan, aku nggak kuat sama kimia, matematika, fisika. Itu bisa exercise. Jadi exercise ini menghilangkan stres dan juga meningkatkan kesehatan mental juga gitu. Lalu kualitas hidup dan kesejahteraan. Kamu kalau misal lagi sedih, lagi nangis, exercise tuh biar kualitas hidup dan kesejahteraan itu bisa lebih mantap. Terus exercise habit. Nah, bila intensitasnya tinggi, durasi olahraga setidaknya itu 75 sampai 150 menit. Lalu, kalau per minggu atau setara dengan 15 sampai 30 menit per hari, setidaknya lakukan latihan kekuatan otot selama 2 hari. Begitu, atau lebih dalam seminggu, sisanya lakukan aerobik seperti jogging, bersepeda, lompat tali, atau cardio. Zumba. Lalu dalam kitab Alkitab 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Asik. Kita setelah exercise. Jangan lupa exercise. Jangan lupa teman. exercise. Karena ini adalah tubuh baik Allah yang harus kita jaga. Cintai tubuhmu, cintai hidupmu, maka mari kita exercise dan jaga pola hidup kita. Dadah. Asik. Sorry, so